Kegiatan ini kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu dan anak-anak semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah daripada Allah, alhamdulillah di hari Jumat yang membawa keberkahan ini kita dipertemukan Allah. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tetapi kita bisa mengikuti secara virtual dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah dan keberkahan kita semuanya, dan semangat kita mengikuti ini walaupun di tengah pandemi COVID-19, dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berakhir dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan. Salawat beserta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berhasil membina, mengajak dan menuntun kita semua dari orang-orang yang tidak beriman sampai orang-orang yang beriman di sisi Allah, dari orang-orang yang tidak berakhlak sampai kita saat ini mempunyai akhlakul karimah, dari orang-orang yang tidak berilmu sampai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dari orang-orang yang tidak beradab yang berlaku hanyalah hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas si miskin, dan alhamdulillah pada saat ini kembali ke manusia yang penuh peradaban. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Weti Suprapti SPDSD, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Kartini 2 Batam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf, yang sama-sama kita hormati dan Pak Ilham banggakan anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan keberkahan buat kita semua. Dan teristimewa sekali kepada Pak Ustadz Anwar SSY yang alhamdulillah telah meluangkan waktu dan kesempatannya pada hari ini. Dan tak lupa kepada alumni SD Kartini 2 Batam yang pada kesempatan ini Pak Ilham minta untuk membacakan Al-Quran yang bernama Teuku Muhammad Furqon, yang saat ini mengikuti pembelajaran atau pesantren di Aceh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua, tidak memperpanjang mukadimah, masuk saja acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita Teuku Muhammad Furqon. Kepada Furqon kita persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Analladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا
كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Teuku Muhammad Furqan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semuanya. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, untuk bersenindung kedua kalinya, marilah kita bacakan ibu kitab suci Al-Quran, yakninya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk saja ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Weti Suprapti, SPD SD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang Ibu saksikan pada pagi hari ini. Semuanya sudah menghadap ke laptopnya masing-masing, ke HP-nya masing-masing untuk mengikuti kegiatan bersama kita, yaitu acara peringatan Isra Mi'raj tanggal 19 Maret 2021 pada hari ini. Anak-anak yang sudah hadir, Ibu saksikan adalah anak-anak yang tertib, anak-anak yang taat, anak-anak yang memang paham aturan dan bisa melaksanakan setiap harinya. Yang belum bisa melaksanakan pagi ini, Ibu berharap bisa melaksanakan semua tata tertib atau kegiatan program-program sekolah, walaupun masih kita laksanakan dengan daring, namun Ibu menyaksikan, alhamdulillah, di sini ada 150 peserta yang sudah hadir bersama kita. Mohon kepada Bapak Ibu wali kelas untuk nanti siapa yang belum bisa hadir bergabung bersama kita pagi ini, ditanya kenapa, ada masalah apa, dan sebagainya, supaya harapan dengan sekolah anak-anak semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal selalu mengikuti kegiatan sebagaimana kita berangkat sekolah seperti biasa dulu. Anak-anak mohon bersabar, Ibu sampaikan bahwa kita memang belum ada perintah untuk datang ke sekolah atau tatap muka, kecuali ada anak-anak yang memang harus datang ke sekolah. Jadi tetap belajar dari rumah, itu juga Ibu sudah melihat anak-anak sudah terbiasa dan menjadi hal yang menyenangkan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga kepada seluruh wali murid, Bapak Ibu orang tua yang selalu mendampingi putra-putri kita di rumah, belajar di rumah dan mengikuti segala kegiatan yang memang sudah diprogramkan oleh sekolah. Terutama juga kegiatan yang berbeda adalah seperti pagi hari ini, kegiatan secara bersama Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ustadz Anwar SSY yang kami hormati, anakku Teguh Muhammad Furqon yang jauh-jauh dari Aceh bisa bergabung, Ibu sangat bangga dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Ananda Furqon sebagai alumni dari SD Kartini 2 bisa bergabung dan memperdengarkan kepada kita, membacakan kalam ilahi untuk acara pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi kita semua dan khususnya bagi Furqon tanpa mengurangi pahala kita. Ibu berharap ada Furqon-Furqon yang lain yang nanti bisa meneruskan jejaknya sehingga kita tidak ketinggalan. Anak-anak SD Kartini 2 agamanya bagus, bacaan Al-Qur'annya mantap, bisa dibawa nama alma mater ini di mana-mana. Sekali lagi untuk Teguh Muhammad Furqon dan keluarga, saya pribadi dan atas nama sekolah menghaturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Selamat bergabung juga Pak Ustadz Anwar SSY, salam kenal dari kami. Memang setiap tahun kita bergilir supaya mendapatkan ustadz-ustadz atau ustazah yang bagus dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan hari-hari besar di SD Kartini 2. Anak-anak Ibu yang sangat Ibu banggakan, bukan hanya Isra Mi'raj saja hari ini, namun para siswa kita yang beragama non-muslim juga kita wadahi oleh kegiatan-kegiatan sesuai dengan agamanya masing-masing yang dipandu oleh Bapak Ibu guru agamanya masing-masing. Anak-anak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu orang tua wali murid yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu guru,
dan karyawan staf SD Kartini 2, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa sih mesti Isra Mi'raj diperingati setiap tahunnya? Ya, bagi umat Islam, Isra Mi'raj merupakan hal yang memang bisa kita teladani dan harus kita laksanakan perintahnya, yaitu perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diteruskan kepada kita umatnya untuk selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu setiap harinya. Nabi Muhammad pada saat itu melaksanakan perjalanan ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam saja. Dan menerima sholat perintahnya waktu itu adalah 50 rakaat. Dan Nabi merasa keberatan. Wah, itu banyak sekali. Kita nggak sanggup kalau 1 hari 50 rakaat. Kembali lagi Nabi Muhammad dan meminta dikurangi dan akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan kewajiban hanya 5 rakaat. Mudah-mudahan kewajiban ini bisa setiap hari kita laksanakan bersama-sama dengan tepat waktu. Nanti akan seperti apa dikupas cerita Isra Mi'raj ini, insya Allah Bapak Ustadz Anwar SSY bersama kita pagi ini hingga selesai acara nanti. Dan tidak lupa dari sekolah, Pak Ilham, Ibu Weti, dan seluruh Bapak Ibu guru mempersiapkan sedikit bingkisan untuk anak-anak yang nanti bisa menjawab kuis pada acara ini. Akhirnya Ibu Weti sebagai Kepala Sekolah SD Kartini 2, seluruh Bapak Ibu guru, karyawan, dan staf mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti. Mudah-mudahan anak-anak bisa memetik apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Bapak Anwar SSY. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salam sehat selalu. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, rajin cuci tangan, tetap stay at home. Kalau mau jalan-jalan kemana-mana juga mesti protokoler COVID yang baik, anak-anak Ibu yang sangat Ibu banggakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat SD Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat SD Kartini 2. Terima kasih. Ibu kembalikan ke Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Silahkan dilanjut. Terima kasih banyak Bu Weti atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Weti sampaikan tadi kepada kita semua menjadi pelajaran, kita tetap menjaga protokol kesehatan demi keselamatan kita semuanya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua, acara selanjutnya ada tampilan nasyid, yang ini tampilan oleh anak kita Zulaikha Ersha bersama Miss Seri Andalia. Kepada Miss Seri dan Zulaikha Ersha kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohatil adar tasudu fil layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rohatil
الأشجار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد بالليالي المولد بالليالي المولد عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Iya, terima kasih banyak Miss Seri dan Zulaika Ersha atas tampilan nasyidnya. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semua, pada kesempatan kali ini acara selanjutnya adalah seperti yang Pak Ilham sampaikan tadi. Pak Ilham akan berikan kuis yang jawabannya anak-anak tulis di kolom chat ya. Jawabannya anak-anak tulis di kolom chat. Nah, sesi pertama ini untuk kelas 1, 2, dan 3, satu tingkatan kelas. Pak Ilham hanya menyampaikan satu soal saja, ya. Hanya menyampaikan satu soal saja. Kalau anak-anak menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, pasti anak-anak bisa menjawabnya. Baik. Sudah siap anak-anak menulis di kolom chatnya? Pak. Iya. Nanti jawabannya dikasih nama Novel 3A gitu ya, Pak? Ustaz, tidak usah. Iya, tidak usah karena di chat itu sudah ada nama nanti. Iya, jadi tulis jawabannya saja ya. Anak-anak langsung menulis jawabannya saja. Nah, soal pertama ini yang akan menjawab adalah anak kelas 1. Kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak usah menjawab. Baik, sudah siap kelas 1? Baik, pertanyaannya adalah siapakah nama Nabi yang di Isra dan Mi'rajkan? Siapakah nama Nabi yang di Isra dan Mi'rajkan? Hitung sampai 10 aja Ilham waktunya. Berapa, Mister? Sampai 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktunya habis ya. Baik, terima kasih. Berarti apa jawabannya anak-anak? Siapa nama nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul. Baik, pertanyaan untuk kelas 2. Sudah siap kelas 2? Sudah siap kelas 2? Waktunya sama ya, 10 detik. Siapa yang paling cepat menjawabnya? Seputar yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Pertama, ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, menjemput perintah sholat yang pertama kali itu sebanyak berapa? Silahkan dijawab. Satu, 4, 5, 2, lanjut Mister. 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis Pak Ilham. Oke, waktu habis. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang fokus di kelas 3. Kelas 3. Pertanyaannya,
Pak, saya nggak bisa Ketika- nulis, Pak. Iya, Pak. Saya nggak bisa nulis. Apa? Waktunya habis, belum bisa ditulis dulu ya, Oh, waktu waktunya habis. iya, Nanti kalau udah ada waktunya habis. pertanyaan baru bisa nulis, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kelas 3. Perjalanan Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu ditemani oleh siapa? Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih anak-anak. Masih ada di sesi kedua nanti setelah Pak Ustadz berceramah. Jadi intinya adalah anak-anak mendengarkan, menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Jadi poin-poin yang penting itu harus diingat biar nanti ada pertanyaan anak-anak bisa menjawabnya. Terima kasih. Kita masuk saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Ananda Gesha, kelas 4B. Kepada Ananda Gesha kita. Ini kenapa mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secercah cahaya dari gurun Sahara. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Matahari tersenyum merkah. Rembulan berbinar-binar. Bintang-bintang mainkan cahaya. Sambut lahiranmu. Kecilmu terlihat kehebatanmu. Keprihatinan mengasah nyalimu. Kesederhanaanmu pancarkan cahayamu. Senyummu mengantarkan pribadi muliamu. Engkaulah sang pilihan. Engkaulah sang kekasih Allah. Engkaulah Muhammad. Sungguh pada dirimu terdapat budi pekerti yang agung. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Betapa indah akhlakmu. Bagai cahaya keindahan Al-Quran. Engkaulah cermin bagi hidup kami. Engkaulah mata air, hati dan pikiran kami. Dari lembah jahiliyah, kau retas jalan pencerahan. Menebar nilai-nilai keteladanan. Mengangkat harkat kemanusiaan. Menjunjung tinggi martabat kebangsaan. Merajut kedamaian.
pesona karismamu, bagai cahaya di atas cahaya. Bara juangmu membakar gelora. Jujur prinsip hidupmu. Ikhlas jantung nuranimu. Sabar detak langkahmu. Tiada kata bohong. Tiada langkah sombong. Begitu lemah lembut dan dapat dipercaya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, betapa malu mencekram jiwa ketika beribu kali salawat disenandungkan. Namun kami belum bisa meneladani sifat muliamu. Mengikuti jejak langkahmu. Ku tahu begitu besar cintamu pada umatmu. Ummati, ummati. Ku tahu begitu bimbang kau tentang kami. Syafaati kami ya Rasul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Keisha atas puisinya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mencontoh sifat dan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Bapak Ustadz yang kami hormati, dan anak-anak semua yang kami sayangi, acara selanjutnya ceramah agama peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan kepada oleh Bapak Ustadz Anwar. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du wa badat tahiyah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami takdimkan, Bapak Ibu guru SD Kartini 2 yang insya Allah semuanya semoga Allah memberikan umur panjang, kesehatan, keselamatan di mana saja berada. Anak-anak Bapak yang kami cintai, semoga Allah memberikan soleh dan solehah semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak Bapak yang kami cintai, apa kabarnya hari ini? Baik hari ini? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah diceritakan bagaimana Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah mulai perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, dan sudah diceritakan. Pada pagi hari ini Bapak mau bertanya, siapa yang hafal surat Al-Ma'un? Ada yang hafal tak? Semuanya hafal? Alhamdulillah, semuanya hafal. Hafal? Nah, ayo sama-sama kita baca dulu surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Ada yang tahu surat Al-Maun itu surat yang keberapa dari Al-Quran? Ada yang tahu tak? Nggak tahu? 107. Very good. Hebat anak bapak ya. Surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dari Al-Quran. Jumlah surat pada Al-Quran ada 114, 30 juz. Ada berapa ayat? Nah, yang populer yang terkenal 6.666 ayat. Itu yang terkenal. Itu yang terkenal. Ayo sama-sama pagi hari ini kita membaca surat Al-Maun. Ya. Di situ Allah SWT memberikan sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Masya Allah. Dicap sebagai pendusta agama. Ya. Mereka yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap fakir miskin. Anak-anak bapak kalau ada anak yatim atau fakir miskin suka membantu atau tidak? Membantu. Kalau ada anak yatim, anak orang-orang miskin dibully di sekolah? Enggak. Pernah. Oh ya, membantu fakir miskin, membantu anak yatim itu perbuatan yang mulia. Sampai kapanpun, bukan hanya ketika kita masih kecil, tapi sampai kapanpun ketika nanti kita sudah dewasa, kita sudah tua, kita sudah berkeluarga, jangan sampai kita menghardik, jangan sampai kita meninggalkan orang-orang miskin. Kenapa? Karena itu adalah perintah agama. Kita diperintah untuk menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin. Dan yang ketiga, ini luar biasa. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah mereka orang yang sholat tapi lalai. Ayo, adik-adik, anak-anak bapak, tadi pagi sholat subuh atau tidak? Alhamdulillah salat. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Apa bahasa Arabnya 2 rakaat? Ayo, apa bahasa Arabnya 2 rakaat? Rakaat ini. Rakaat ini. Ya, harus tahu anak-anak bapak. Ya. Pakai ember. Apa itu? Ya. Ketika kita sholat, itu tidak boleh lupa. Atau bahkan kita lalai. Ya. Jangan sampai ketika kita sholat, ternyata kita bercanda. Ketika sholat kita ngobrol sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Ini sering terjadi ini. Wah, di daerah Tiban. Ada yang rumahnya Tiban? Ada nggak rumahnya Tiban? Oh, nggak ada ya. Oh, kalau di Tiban ini di Tiban ya. Jadi anak-anak itu sholatnya di masjid. Memang dia sholat berjamaah, tapi sayang sering ngobrol. Loh, boleh nggak kira-kira sholat sambil ngobrol? Tidak boleh. Ya tak boleh. Tapi sering terjadi. Ya Pak Ustadz sering nengok anak-anak itu kalau sholat ngobrol dia. Ngobrolin apa sih? Wah, ternyata mereka ngobrolin FF. Tahu FF? Berbayar. Habis itu dia, habis ngobrolin FF dia ngobrolin apa? Among Us. Apa Among Us itu? Among Us. Oh, Among Us. Aduh. Habis itu Among Us. Habis ngobrol Among Us terus dia main apa? Minecraft. Impostor, seperti main impostor. Sama Cliomet. Oh, Cliomet. Roblox. Oh, ya kan? Anak-anak hafal kan? Hafal ya? Oke. Anak-anak Bapak yang kami cintai, anak-anak yang kami cintai,
Ini yang terjadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Perhatikan. Ya, kecelakaan bagi orang yang sholat loh. Orang sholat kok kecelakaan? Iya, karena ketika dia sholat ternyata dia lupa bahwasanya dia sedang sholat. Atau dia mengaku anak muslim, dia mengaku orang muslim, tapi ternyata dia sering meninggalkan sholat. Loh, kenapa dia meninggalkan sholat? Oh, ternyata dia sibuk main game. Kenapa dia meninggalkan sholat? Oh, ternyata dia sibuk main di luar. Oh, ada nggak anak-anak Bapak ketika sholat dia main game? Banyak. Tidak pernah. Saya tidak pernah. Alhamdulillah. Oh, Saya ya. habis main game langsung sholat. Oh, gitu. Kalau saya siap main game, saya mengaji. Oh, gitu. Ya karena dunianya sudah dunia globalisasi, dunia milenial, ya kita tidak bisa, ya kan? Kita tidak bisa untuk apa main game. Kita tidak bisa untuk meninggalkan HP. Tapi jangan lupa kewajiban kita. Apa itu? Orang Islam mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Berapa rakaat anak-anak? 5 waktu? 17. 17 rakaat. Loh, ya, itu harus bisa. Ya, dan sholatnya tidak boleh ngawur. Loh, ya, harus bisa, tidak boleh ngawur. Ya, bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya. Kenapa demikian? Supaya menjadi kebiasaan. Ya, supaya menjadi kebiasaan. Karena nanti kalau sudah tua, karena kebiasaan ketika takbir, ada nggak ya takbirnya kayak gini? Allahu Akbar. Ada nggak kira-kira? Oh, ada yang main-main ketika takbir. Ya, oh takbir dia itu Allahu Akbar. Ada, karena main-main. Ya, sholat tidak boleh main-main. Kenapa? Karena ketika main-main, maka sholatnya akan menjadi kebiasaan. Di mana saja dia sholat akan main-main. Oh, ya, itu bagi orang yang sholat yang lupa. Maka ketika dia sholat kok lupa sholatnya, lupa sedang dia sholat, maka bukan pahala yang didapat. Loh, ya. Ayo, siapa yang masih hafal doa iftitah? Ada yang masih hafal? Hafal. Kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjah ya samawati wal ardo hanifam muslimau ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Pak Ustadz ini ada cerita nih, Pak Ustadz ada cerita. Mau dengerin cerita Pak Ustadz tak? Mau. Nah ini dulu. Nah, ada orang Cina masuk Islam. Mu'alaf namanya kan? Orang yang baru masuk Islam namanya mu'alaf. Dia masuk Islam dia. Ketika masuk Islam, tanya sama Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Pak Ustadz, apa yang saya lakukan ketika baru masuk Islam? Baik, karena ini sudah masuk sholat, ayo sama-sama kita sholat. Nah, Pak Ustadznya lupa bahwasannya orang Cina ini baru membaca syahadat, belum tahu aturan sholat. Apa yang terjadi? Terus bagaimana sholat saya Pak Kiai? Saya kan belum bisa. Oh, ikutin saja apa yang dilakukan oleh imam. Oh, ikutin saja apa yang dilakukan oleh imam. Sama Pak Ustadznya diajarlah dia. Ditaruhlah di belakang imam. Oh ya, orang Cina tadi, mu'alaf tadi ditaruh di belakang imam. Nah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut dia, bisa bilang Allahu Akbar, bisa. Baca apa? Loh, karena nggak bisa, nggak baca apa-apa. Belum bisa. Habis itu ruko, habis ruko iktidal, habis iktidal sujud. Nah, ketika sujud, ternyata Pak Imamnya ini kakinya lagi sakit. Jadi tidak bisa sujud dengan sempurna. Sehingga apa? Kakinya ini menjulur ke belakang. Ketika menjulur ke belakang, ternyata kena kepalanya orang Cina tadi. Wah, orang Cina tadi berpikir, loh, sholat ternyata boleh ya nendang ke belakang. Sholat ternyata boleh nendang ke belakang. Maka orang Cina tadi mengikuti. Karena Pak Imamnya nendang ke belakang, maka orang Cina tadi juga nendang ke belakang. Kenalah jamaah yang di belakang. Apa yang terjadi? Oh, jamaah di belakang nggak terima. Ternyata apa? Kakinya Cina tadi ditarik. Kakinya Cina tadi ditarik. Apa pula sholat nendang? Ditariklah itu. Loh, ternyata sholat pakai ditarik ternyata. Maka dia narik kakinya Pak Imam. Apa yang terjadi? Kakinya Pak Imam ditarik sehingga Pak Imam nggak bisa ngimamin lagi. Ternyata apa? Sholatnya bubar. Loh, gara-gara apa? Karena dia tidak tahu. Lah, oleh karena itu, anak-anak Bapak yang kami cintai, salah satu oleh-oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu adalah sholat. Nah, ketika kita sholat harus tahu betul-betul rukunnya, ya kan? Harus tahu caranya sholat, mana yang rukun, mana yang sunnah. Kenapa? Supaya sholatnya betul. Kok gitu? Iya, saya sering nengok ini di Tiban ini ya anak Bapak. Sholatnya kadang masih main-main. Sholat kok mukul-mukul kawannya. Kadang sholatnya masih main-main. Sarung kawannya ditarik-tarik, diangkat. Loh. Ada lagi sholatnya sambil cerita. Ada nggak anak-anak Bapak kalau sholat cerita di ini ketika jamaah di masjid? Ada? Nggak ada? Di Masjid Al-Barkah, Pak, di belakang. Iya. Orang di sholat, ibu-ibu sholat, mereka malah lari-lari teriak-teriak. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita sholat sambil teriak-teriak, sambil lari-lari. Ya, kenapa? Akan mengganggu saudara kita, kawan kita yang sedang sholat. Loh, ya. Apalagi yang tadi selanjutnya, termasuk orang yang mendustakan agama adalah apa? Alladzina hum yura'un. Apa itu? Mereka yang suka pamer. Ayo, siapa yang suka pamer? Siapa yang suka riya? Enggak. Enggak ada kan? Nah, tak boleh pamer-pamer. Oi, saya punya ini loh, HP bagus loh. Oi, saya punya jam bagus loh. Punya mobil baru juga. Punya mobil baru juga. Banyak duit banyak. Punya Kaya. duit banyak kaya. Oh, kasihan kawannya yang tidak punya. Orang kaya dong. Oh, orang kaya dong. Atau lagi yang terakhir apa terakhir? Wayam naunal maun. Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang dia mencegah dari meminjami sesuatu perkara yang berguna bagi orang lain. Ketika saudara kita, kawan kita, umpama kita mempunyai barang yang berguna dan orang itu mau minjam, kalau memang kita tidak membutuhkan, tidak menggunakannya, silahkan dipinjemin. Tidak boleh menjadi pelit. Loh, siapa anak Bapak yang pelit? Gak ada. Tak boleh jadi orang pelit, ya kan? Orang-orang pelit, kuburannya sempit, ya kan? Orang pelit, kuburannya sempit. Loh. Saya suka bagi makanan saya sampai. Iya. Oh. Apa itu? Ya, jadi kalau ada kawannya, umpama dia sekolah lupa dia bawa pensil, lupa bawa dia penghapus, dipinjemin nggak kira-kira? Dipinjamin. Dipinjemin. Ya. Tapi dengan syarat, kalau dipinjemin jangan dibawa pulang, ya kan? Ini sudah dipinjemin, nggak dibalikin, dibawa pulang lagi. Itu tidak boleh, loh, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna bagi manusia lain.
Kalau anak-anak Bapak ingin menjadi orang baik, maka jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Jangan pelit. Loh, ya. Dulu ini dulu ya. Dulu ada orang yang sangat pelit sekali. Kok bisa? Iya, sangat pelit. Suatu hari ada seorang apa namanya, anak gadis ya. Anak gadis ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolong obati tangan saya Rasul. Kenapa? Ternyata tangannya kena stroke. Wah, sakit itu. Nggak bisa diapa-apain tangannya. Ya kan, sakit, nggak bisa digerakkan, bisa apa? Kenapa bisa begitu? Kata Rasulullah. Iya ya Rasul. Tadi malam saya mimpi ya Rasul. Mimpi apa? Tadi malam itu saya mimpi seakan-akan surga dan neraka sudah ada ya Rasul. Terus, ya, saya mencari bapak saya mencari mama saya. Ternyata bapak saya itu ada di surga ya Rasul. Dan mama saya itu ada di neraka ya Rasul. Masya Allah. Kok bisa kayak itu? Iya ya Rasul. Lalu saya tanyalah mama saya. Ma, kenapa engkau di neraka, Ma? Bapak kan di surga, Ma. Kenapa nggak bisa kumpul sama bapak? Iya anakku, dulu waktu di dunia mama ini suka membantah bapakmu. Mama ini dulu ketika diperintah untuk bersedekah, mama selalu mengelak. Jadi mama itu jarang bersedekah. Bahkan mama hanya bersedekah. Ini ada kain, satu kain dan satu daging saja. Loh, terus Ma, ini yang bisa mama kerjakan. Ketika ada serangan api neraka, maka mama bertahan dengan satu kain dan satu daging ini. Oh begitu, Mak. Di sini dulu Mak ya, saya ambilkan air minum. Bapak sedang ada di Telaga Kausar. Apa Telaga Kausar? Telaganya Rasulullah Muhammad SAW ya, untuk memberi minum orang-orang yang masuk surga. Maka diambillah air itu. Dan ketika dia mau mengambil air, mau diminumkan kepada mamanya, maka ada suara, tidak boleh, celakalah orang yang meminumkan air dari Telaga Kausar kepada penghuni neraka. Habis itu saya bangun ya Rasul. Ketika saya bangun ternyata tangan saya ini sudah, tangan saya sudah tidak bisa digerakkan. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah semoga tanganku sembuh. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah dan didoakan untuk tangan dari gadis tadi, dan alhamdulillah tangannya diberi kesembuhan oleh Allah. Apa artinya? Artinya hidup di dunia ini kita harus dermawan, harus suka membantu kepada orang lain. Loh, kecuali ketika ujian, ya kan? Ujian nggak boleh. Woi, ini jawabannya B, ini jawabannya A dan C. Bisinglah di kelas. Pak guru marahlah itu. Itu tidak boleh. Kenapa? Ujian harus bisa sendiri, harus bisa mengerjakan sendiri, harus pede, harus yakin. Dengan begitu, insya Allah bisa berhasil. Oke, anak-anak Bapak, tadi kita membahas surat Al-Ma'un. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un kira-kira ya? Ada berapa ayat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Ada 7 ayat. Alhamdulillah ada 7 ayat. Intinya adalah pada pagi hari ini, kalau anak-anak Bapak dari SD kelas 1 sampai kelas 6 mau memperbaiki sholatnya, rukunnya, syaratnya, diperbaiki semuanya, insya Allah nanti hidupnya baik. Tuh, ya. Ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita yang mungkin biasanya kita males, yang mungkin biasanya kita bercanda, yang mungkin ketika sholat kita ngobrol, ketika sholat ternyata kita ingatnya mainan terus, ketika sholat ingatnya game terus, ketika sholat ternyata kita lupa bacaan sholat. Ayo diperbaiki. Dengan apa? Dengan belajar. Di sekolah kan ada guru agama, minta belajar. Loh, Pak Ilham, tolong ajarin saya sholat yang betul. Pak Ustadz, tolong ajarin sholat betul. Yakinlah kepada Allah, ketika kita memperbaiki sholat kita, siapa saja, maka hidupnya akan diperbaiki oleh Allah.
maka hidupnya akan baik. Ya kan? Kita semuanya pengen hidup itu baik, rezekinya baik, hidupnya baik, kawan-kawannya baik, insya Allah mendapatkan nilai yang baik. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat sebuah kuburan yang baunya harum sekali. Harum sekali baunya. Ditanyalah malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu kuburan siapa wahai malaikat Jibril? Kok harum sekali? Kata malaikat Jibril, itu adalah kuburannya Dewi Masito. Siapa Dewi Masito itu wahai Jibril? Dewi Masito itu adalah tukang sisirnya Fir'aun. Nah, tukang sisir rambutnya anaknya Fir'aun, bukan Fir'aunnya, anaknya Fir'aun. Suatu hari ya, ketika menyisir rambut anaknya Fir'aun, ternyata sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, si Masito ngomong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal saat itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka dilaporkanlah Dewi Masito ini kepada Fir'aun, bahwasanya Masito tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Kenapa? Fir'aun manusia, kok masa manusia disebut Tuhan? Manusia ya manusia, kan gitu. Tuhan ya Tuhan lain. Maka Dewi Masito dihukum oleh Fir'aun. Apa yang terjadi? Dewi Masito dihukum, semua keluarganya dimasukkan dalam kuali besar. Di situ dimasukkan semuanya. Tapi karena yakin sama Allah, tetap yakin walaupun dalam keadaan seperti itu, ya, walaupun mau dimasukkan dalam kuali yang besar, penuh dengan minyak, tetap Dewi Masito tetap bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Raditu billahi robba. Ada yang hafal? Raditu billahi robba wa bil islami dina. Loh, seperti itu. Dan alhamdulillah luar biasa, sehingga kuburannya harum. Maksudnya kalau kita pengen akhir dari kita hidup kita, nanti kalau kita pengen sukses, maka kita sampai kapanpun harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pengen sukses? Saya. Semuanya pengen sukses. Kalau kepingin sukses, maka syaratnya yang pertama adalah tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang membuat sukses itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya kita belajar, kita menghormati Bapak Ibu guru. Yakinlah ketika kita rajin belajar, ketika kita menghormati Bapak Ibu guru, maka ilmu kita akan barokah. Ketika ilmu kita akan barokah, maka Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Bapak yang kami cintai, ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga melalui momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini, maka sholat kita semakin baik, kepada Bapak Ibu guru kita semakin hormat, dan kepada orang tua kita juga semakin mentaatinya. Amin Allahumma amin. Ini langsung doa atau siapa Pak Guru? Doa atau yang lain Pak Guru? Tutup doa aja Ustaz. Doa ya. Ayo anak-anak Bapak, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga di pagi yang Jumat ini, salah satu doa yang diijabah oleh Allah, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa ketika hari Jumat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, mudahkanlah urusan keluarga kami ya Allah, mudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah, orang yang telah mendidik dan membimbing kami ya Allah, mudahkanlah urusan anak-anak kami ya Allah, khususnya anak-anak SD 2 Kartini ini ya Allah.
baik kelas 1 sampai kelas 6-nya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Selamatkanlah kami ya Allah dari bala dunia dan adab akhirat. Selamatkanlah kami ya Allah dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah dari semua penyakit, bala, bencana, wabah, virus, corona, semuanya ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna minal afat. Allahumma ja'alna, wajal auladana, wajal dzurriyyatana, wajal talamidana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, dzurriyyah kami, khususnya anak-anak SD Kartini 2 ini ya Allah, termasuk hamba-hambamu yang soleh dan solihah, hamba-hambamu yang mutakin, hamba-hambamu yang ahli surga, hamba-hambamu yang ahli zikir, ahli membaca Al-Quran, hamba-hambamu yang ahli sholat ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah doa kami ya Allah, Engkau adalah zat yang menerima taubat, Engkau adalah zat yang menerima doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Anwar yang telah mengisi kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak Ustaz sampaikan tadi menjadi pelajaran dan dapat kita praktekkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua, karena tadi sudah ceramah, Pak Ilham sudah menjanjikan tadi bahwa setelah ceramah ini akan Pak Ilham berikan kuis lagi untuk kelas 4, 5, dan 6. Apakah anak-anak kelas 4 sudah siap? Sudah. Siap. Sudah. Caranya sama yang kelas 4 ya. Yang kelas 4 menjawab. Soalnya akan dibacakan oleh Mr. Firmansyah. Kepada Mr. Firman kita persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, soal untuk kelas 4. Siap-siap ya, tangannya di kolom chat. Waktunya sama 10 detik. Oke, silakan diketik di kolom chat jawabannya. Soal untuk kelas 4, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut titik-titik. Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis Pak Ilham. Ya, waktu habis. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Ilham. Terima kasih Mr. Firman. Baik, soal kedua untuk kelas 5, Pak Ilham yang bacakan. Sudah siap anak-anak kelas 5? Seperti materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, bahwa ada orang-orang yang pendusta agama yang terdapat di dalam pertanyaannya adalah surah Al-Ma'un adalah surah yang keberapa, terdiri dari berapa ayat? Jadi jawabannya 2. Surah Al-Ma'un adalah surat keberapa dan terdiri dari berapa ayat? Silahkan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Waktu habis. Baik, pertanyaan untuk kelas 6 yang akan dibacakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Weti, kita persilahkan membacakan soal kelas 6. Baik, terima kasih Pak Ilham waktu dan kesempatannya. Anak-anak mohon bersiap-siap. Namun sebelum itu, Ibu juga tadi melihat seluruh peserta yang ada pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh anak-anak yang membuka videonya dari awal hingga akhir. Dan Bapak Ibu Guru juga saya menghaturkan terima kasih kepada yang sudah membuka videonya dari awal hingga akhir kegiatan. Artinya apa? Yang tidak membuka video juga mungkin mengikuti dengan baik ya. Tetapi Ibu tidak tahu karena memang videonya tidak dibuka ya. Pak Ulil ada stay dari tadi, ada Bu Sri Mulyani, ada Ibu Penny, ada Pak Firman yang memang dari tadi mengikuti mengawal kegiatan ini, dan Bapak Ibu Guru semuanya insya Allah mengikuti dengan baik. Ada anak-anak kita, Pak Ilham, Bapak Ibu Guru untuk diketahui, bangga sekali, Ibu terima kasih. Rata-rata sudah membuka videonya, namun ada yang sudah ngantuk, udah udah letih ya, ada yang sambil nonton TV, ada yang sambil baring-baring di meja tamu, di kursi tamu. Saya lagi ada tamu tadi, Bu. Ada tamu, pinter. Terima kasih, kirim salam buat tamunya ya nak. Bilang sama tamunya, Bu saya Eki, sedang. aku masih di rumah sakit. Wow, ada yang masih di rumah sakit kah? Siapa ini? Rizky, Bu. Rizky, Ibu Weti berdoa Rizky sehat. Ya, Rizky sakit? Iya, Bu. Wah, tapi terima kasih Rizky sudah mengikuti kegiatan ini. Walaupun sakit ya nak. Terima kasih. Rizky kelas berapa? 3B. 3B. Pak Firman, tolong Rizky nanti dicatat ya Pak Firman sama Ibu Musnita. Sedang sakit itu Rizky. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, berdoa mudah-mudahan Rizky cepat sehat ya Rizky. Amin. Ya, baik. Di sana tadi Ibu lihat yang tertib, pakaiannya rapi, pakai songkok, seragamnya tidak salah, banyak Pak. Yang videonya gambarnya cuma tokoh dalam kartun, ada yang tokoh pemain sepak bola, nggak nongol-nongol, anaknya dari awal sampai akhir ini juga Ibu lihat semuanya. Jadi anak-anak kalau ada Zoom atau ada kegiatan dibuka videonya supaya terlihat wajahnya, ya. Ada yang wirawiri dari ruang tengah ke dapur juga ada. Mungkin sudah lapar ya Pak ya. Baik, tapi semua anak ibu sayang semuanya ya. Besok lagi diperbaiki untuk lebih bagus lagi, Ibu bangga. Ada Hugo dari tadi tertib. Hugo, pinter Hugo kelas 1 ini kalau tidak salah. Ada Kaila, ada Putri Salsa bagus. Ada Ilka yang dari tadi juga stay. Pakaiannya bagus, rapi semuanya. Ada Adepa, ada Ain Zara yang jilbabnya bagus, rapi, tertib. Ada Naisha, Nabila, ada Raci, ada Farel, ada Bayu, ada Jihan, Jiat. Itu semuanya Ibu saksikan good job, ya, bagus. Mudah-mudahan yang lain juga sama seperti itu. Baik, langsung saja. Ini kuis untuk kelas 6 ya, Pak Guru ya, Ilham ya. Iya, betul. Baik, kelas 6 sudah siapkah? Kelas 6 banyak yang tidak membuka videonya. Kelas 6. Ya. Ada Fiona juga videonya tidak dibuka. Ada siapa tadi? Radit juga tidak dibuka videonya. Banyak anak-anak kelas 6 yang lupa membuka videonya. Ada siapa tadi ya yang tidak buka videonya, gambarnya dari awal hingga akhir yang pemain sepak bola kalau tidak salah. Radit ya, ada juga yang tidak buka videonya. Baik, untuk kelas 6 mudah-mudahan siap. Di sana mohon dipantau Ibu Ju dan Ibu Jalal
untuk anak-anak kita di kelas 6 untuk bisa lebih tertib seperti adik-adiknya yang kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kelas 6, sebutkan satu contoh orang-orang yang termasuk dalam pendusta agama yang tersebut dalam surat Al-Ma'un. Ibu ulangi, sebutkan salah satu contoh sikap pendusta agama yang tersebut dalam surat Al-Ma'un. Iya, sudah terlihat banyak yang menjawab di sana. Terima kasih Pak Ilham, itu saja pertanyaan kuis dari Ibu Weti. Sekali lagi, selamat buat anak-anak yang sudah bisa menjawab. Nanti akan diperiksa jawabannya oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Weti, Bapak Ibu dan anak-anak semua. Karena kuis tadi sudah berakhir, maka kegiatan selanjutnya sesuai yang sudah diinfokan bahwa dalam rangka memperingati Hari Isra dan Mi'raj, SD Kartini 2 Batam mengadakan beberapa perlombaan mulai dari niat wudhu dan doa setelah berwudhu, kemudian mempraktekkan tata cara berwudhu dan mempraktekkan tata cara sholat subuh. Nah, anak-anak, Pak Ilham bangga dan sangat menghargai kreativitas anak-anak yang sudah menghafal, membuat video, dan semuanya terlihat bagus. Sekali lagi Pak Ilham sampaikan anak-anak, di sini bukan masalah siapa yang mendapat juaranya. Pak Ilham yakin mungkin selama ini anak-anak tidak hafal doa sesudah wudhu, tetapi karena kegiatan ini ada, anak-anak jadi hafal. Nah, itu sebuah kebanggaan dan anak-anak tentunya akan mendapat pahala. Dan wudhu anak-anak mungkin selama ini ada yang salah, ada yang keliru, dan dengan adanya kegiatan ini anak-anak sudah betul berwudhu dan sholatnya. Nah, ada satu video yang akan Pak Ilham tayangkan dalam rangka kegiatan Lomba Isra Mi'raj, yaitunya mempraktekkan wudhu. Nah, ini videonya bagus dan semuanya juga terlihat bagus. Tetapi ada satu yang harus Pak Ilham tayangkan, perjuangannya untuk membuat video, dan kepada Mr. Firman kita persilahkan untuk menayangkan video tersebut. Ya, Mister. Sebentar Pak Ilham, sebentar. Oke, baik. Oke. Dilihat ya, diperhatikan bagaimana perjuangannya membuat video. Sebentar. Oke.
waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya ahli taubat dan jadikanlah saya orang yang suci dan masukkanlah saya ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Iya. Nah, itu adalah bagian dari kreativitas dalam mengikuti lomba praktek wudhu. Nah, di mana tadi masjidnya anak-anak? Ya, Sultan Mahmud Pak Riyad Ilham, Shah. itu Nah, Kita pernah ke sana. iya. Kan kita pernah ke sana. Semua, iya Iya. betul. Kelas berapa Pak Ilham? Boleh tahu? Kelas 3B, Bu. Kelas 3B, Siapa Nadia. namanya? Nadia Rianti Oh, Junaidi. Nadia. Terima kasih Nadia. Kirim salam buat Mama Papa yang sudah mengantarkan ke Masjid Riyad sana di Batu Haji. Dan terima kasih, videonya bagus sekali ya. Menginspirasi kita semua untuk pintar dan fasih membaca doa setelah berwudu. Ditambah dengan video-video yang mendukung. Terima kasih. Sampaikan salam kepada siapa, Nadia ya Pak? Iya, betul Bu Edi. Kepada Nadia. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa hebat-hebat seperti Iya, itu. betul. Silakan Pak Ilham Ya, dilanjutkan. terima kasih Bu Ibu Eti. bangga Iya. sekali. Ya. Baik, Bu Eti dan anak-anak semua, Nadia ini sebelumnya juga pernah mengikuti lomba puisi Islami yang juga membuat videonya di Masjid Raya di Batam Center. Sekarang Masjid Agung ya, di Batam Center. Bagus. Dan anak-anak yang lain juga bagus, sudah berusaha menghafal dan membuat videonya. Pak Ilham sangat menghargai kreativitas anak-anak. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semua, ya Bu Santi. Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semua, tidak memperpanjang lagi. Jaringannya ya, Mister? Ya. Baik, kita mulai dari kelas 1. Pak Ilham sampaikan, ini dinilai oleh seseorang yang Pak Ilham percayakan untuk memilih siapa yang bagus, dan bukan berarti yang lain tidak bagus. Pak Ilham sampaikan tadi bahwa juara itu hanya bonus. Selebihnya anak-anak bisa baca niat wudhu, doa setelah wudhu, manfaatnya adalah buat anak-anak semua. Jangan berputus asa, oh saya nggak dapat juara, saya nggak mau ikut lagi. Bukan itu intinya. Intinya adalah anak-anak sudah hafal dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan begitu ya, Mr. Firman? Ya, betul sekali Pak Ilham. Iya. Baik, kita sampaikan juara dari juara 3 ya, kelas 1. Atas nama siapa kira-kira ya? Jatuh kepada Ananda Syamir, juara ketiga. Niat dan doa setelah berwudhu. Juara kedua atas nama Jihan Syahmi, kelas 1B.
Juara pertama atas nama Teuku Muhammad Habib kelas 1A. Kelas 2. Sekali lagi Pak sampaikan, kalau ada yang dapat juara jangan berbangga hati, tetapi ilmunya yang harus dipraktekkan dan diterapkan. Kalau sudah hafal, jangan setelah ini hilang hafalannya. Dan yang lain juga seperti itu. Juara ketiga dari kelas 2 atas nama Muhammad Oziel Rudiansyah. Juara kedua atas nama Adeva. Juara pertama atas nama Muhammad Alfian kelas 2B. Juara dari kelas 3, lomba praktek wudhu, mulai dari niat dan doa setelah berwudhu. Juara ketiga atas nama Muhammad Abi kelas 3B. Juara kedua atas nama Muhammad Arizki Darius kelas 3A. Tadi wifi saya itu error, Pak. Juara pertama atas nama Nadia Rianti Junaidi yang tadi videonya sudah kita tayangkan. Kelas 4 sama dengan kelas 3, lombanya mempraktekkan wudhu mulai dari niat dan doa sesudah berwudhu. Yang juara ketiga atas nama Muhammad El Pasha Afshar kelas 4B. Juara kedua atas nama Natasha kelas 4A. Dan juara pertamanya adalah Arsha dari kelas 4B. Kelas 5, lomba mempraktekkan sholat subuh. Juara ketiga atas nama Zaki Ridotullah. Juara kedua atas nama Raisya Mukhti Lutfi. Lutfi Mukhti ya. Juara pertama atas nama Zulaika Ersha. Kelas 6, lomba mempraktekkan tata cara sholat subuh. Juara ketiga atas nama Rahel kelas 6B. Juara kedua atas nama Selina kelas 6B juga. Juara pertama atas nama Agifa Amrinda Simbolon kelas 6B. Terima kasih anak-anak yang sudah mendapat juara. Sekali lagi Pak Ilham sampaikan anak-anak, Pak Ilham dan Bapak Ibu guru menghargai kreativitas anak-anak. Kenapa? Sekali lagi Pak Ilham adakan lomba ini bukan hanya untuk mencari siapa yang juaranya, tetapi adalah
ketika anak-anak tidak tahu bacaan sholat, tidak tahu tata cara berwuduk, tidak tahu membaca niat dan doa sesudah wuduk, dan dengan ada kegiatan ini, anak-anak bisa hafal, bisa mempraktekkan, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua yang sudah hafal tetap dipertahankan hafalannya. Kalau yang belum hafal, mohon untuk terus dihafal. Karena kita tahu anak-anak, ketika kita berwuduk, kita tidak membaca niat, wuduk kita tidak akan sah, dan secara otomatis sholat yang kita lakukan juga akan kurang sempurna. Seperti itu juga sholat. Sholat yang kita lakukan, kalau kita tidak membaca niat, ya sholat yang kita lakukan juga tidak akan sempurna. Jadi itulah anak-anak, kalau sekarang kita berpikir kita masih anak-anak, tidak perlu menghafal, jadi butuh waktu berapa lama lagi kita harus hafal dan bisa mempraktekkan cara berwuduk. Karena di lingkungan kehidupan kita sehari-hari banyak kita perhatikan. Nah, Pak Ilham punya tetangga sudah kelas 6 SD tapi nggak bisa berwuduk. Bahkan sudah SMP pun tidak bisa berwuduk, tidak bisa baca doa iftitah, sudah SMP. Nah, untuk itu dari sekarang anak-anak bisa menghafal dan mempraktekkan dengan benar mulai dari cara berwuduk sampai dengan sholat. Itu dia, sekali lagi Pak Ilham ucapkan terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya Pak Ilham mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan ini Pak Ilham tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ilham serahkan kepada Mr. Firman. Oke, terima kasih Pak Ilham. Baiklah anak-anak, dengan berakhirlah pengumuman juara pada pagi hari ini, berakhir pula lah cara dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga anak-anak selalu menjaga sholatnya ya. Sholat 5 waktu, kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah. Oke, Mr. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimatikan, Mister minta anak-anak videonya dulu. Kita mau foto sama-sama ya. Silakan hidupkan videonya. Oke, sebentar. Ya, semuanya dihidupin videonya dulu, Mister cek dulu. Oke, ya sebentar ya. Anak-anak semuanya senyum ya. Suaranya nggak usah dihidupin. Oke, semuanya senyum. Oke, 1, 2. Oke. Lagi ya. Tahan senyumnya, tahan senyumnya. Oke, layar 3 udah, layar 4 lagi. Yang layar 4 senyum. Oke, layar 5 senyum juga ya. Oke, layar 6 nggak ada videonya. Cuman beberapa doang. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Senyumnya pada manis-manis semuanya. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak semuanya. Dan Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.